Satu-satunya partai yang protes dari undang-undang yang tidak jelas proses pembentukan undang-undangnya ini adalah Demokrat pada waktu itu. Itu satu-satunya yang saya catat. Begitu ada Perpu nomor 1 2020 yang menghilangkan hak budget DPR karena COVID dan memberikan karpet merah kepada pemerintah untuk membuat sebuah perencanaan keuangan yang bahkan melanggar undang-undang keuangan negara, tidak ada yang protes. Satu-satunya yang protes adalah Partai Keadilan Sejahtera. Jadi begitu efektifnya Jokowi menggunakan parlemen untuk melegitimasi apapun yang dia inginkan. Kalau kita bicara tentang fungsi pengawasan yang jalan misalnya, ini di masyarakat ini ribut mengenai ijazah palsu misalnya. Ini contoh kasus. Kalau kita bicara tentang hak inquiry dari DPR, DPR kan bisa melakukan penyelidikan, bukan untuk mempunish seseorang, tapi untuk menyelesaikan masalah ini. Selesai masalah ini kalau DPR melakukan inquiry dengan sungguh-sungguh bahwa case close, ijazah Jokowi asli ada, tapi sampai sekarang korbannya sudah banyak, tetapi ijazahnya nggak pernah kita lihat. Yang ada adalah setiap diajukan ke persidangan ditunda-tunda dan akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima. Yang mengabarkan sementara udah masuk bui dua, Gus Nur dan Bambang Tri. Padahal tidak pernah diuji apakah yang ditulis oleh Bambang Tri itu sahih atau tidak dari sisi ilmiah. Persoalan, mau contoh lagi KM 50 dan Kanjuruhan. KM 50 dan Kanjuruhan itu contoh nyata bagaimana murahnya nyawa manusia di Republik Indonesia ini. Tapi apakah DPR menggunakan hak inquiry-nya, hak penyelidikannya, untuk melihat siapa yang melakukan pembunuhan misalnya kalau ada pembunuhan? Tidak ada. Nyawa manusia ratusan itu dianggap sudah selesai. Yang disalahkan angin. Yang disalahkan adalah karena yang bersangkutan melawan dan lain sebagainya. Karena Anda melawan, Anda mati berhak. Jadi ini yang kita khawatirkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo selanjutnya, lumpuh yang namanya pengawasan parlemen. Padahal sejatinya dalam sistem pemerintahan presidensil, semua anggota DPR itu adalah oposisi dalam tanda kutip. Karena Anda akan mengatakan, Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan, tidak ada yang namanya oposisi dalam pemerintahan presidensil. Yes, saya katakan. Kalau Anda kafah menjalankan presidensial system. Tapi presidensial systemnya tidak kafah. Tidak kafahnya seperti apa? Kalau kita bicara presidensial system, itu yang namanya anggota DPR, dia hadir